pemerintah punya satu badan usaha, ya kan, milik negara untuk memproduksi pupuk kimia. Dari uang negara kan. Negara untuk memproduksi pupuk kimia itu disubsidi ke petani. Petani sendiri itu nggak bisa menentukan pilihan mau menggunakan pupuk apa. Makanya kita lebih ngedorongnya subsidi ke petani itu ya udah subsidi tunai aja. Subsidi tunai. Ya, jadi harapannya petani bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan, misalkan bantuan tunainya itu untuk beli pupuk organik kan bisa akhirnya. Selalu bayangannya tuh, kalau petani dapat subsidi tunai, uangnya dibeli yang lain. Jangankan buat beli yang lain, Pak. Petani itu sampai utang untuk beli pupuk. Nah, itu pengalaman SMK. Seperti ada lagi SMK pengalaman yang mempraktikkan pertanian, boleh kita sebut pertanian sehat gitu? Iya, boleh. Gitu. Apalagi itu? Udah sih itu sih. Itu ya? Karena sempet ada kegiatan di desa sih. Kenapa akhirnya bergerak ke arah kegiatan yang lebih sosial. Jadi di Retan itu ada teman-teman muda yang kalau waktu SMA berarti umuran 23-25 tahunan. Retan itu jauh dari Tugdana ini? 1 jam. Kawan-kawan kita ini ada di Kabupaten Indramayu ya, sekarang ada di Kecamatan Tugdana. Kalau Mas Ponga ini aslinya Eretan, Kecamatan Eretan. Kandang Haur. Kecamatannya itu Kandang sisi Haur. mana tuh kira-kira? Pantura. Oh, utara. Iya, pokoknya mah Utara ke barat. Desa yang hari ini sering masuk berita karena banjir rob. Oh iya, Eretan itu. Iya. Oke. Situ. Oke. Terus lanjut. Sering banyak pemuda ngumpul, diskusi. Zaman SMK ya remaja waktu itu kan penasaran. Nimbrung lah di situ. Mulai nimbrung, obrolannya bukan soal besok mau makan apa, tapi ngediskusiin nasib banyak orang. Waktu itu tuh ngangkat isunya kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat. Nah, di situ mulai terdorong, ternyata kita mesti peduli sama kebijakan-kebijakan. Itu SMK Mas? SMK, kelas 3. Udah concern ke hal itu? Masih terlibat aja, masih ngikut. Oke, terus? Masih ngikut, sampai ada demo gede, itu ya ikut gitu kan. Tahun berapa tuh? 2009, 2010. Di sini demo? Di Indramayu. Apa tuntutannya apa waktu itu? Kesehatan. Jadi dulu tuh banyak masyarakat yang nggak punya akses kesehatan. Tapi kita ngedorong bahwa ya masyarakat punya hak atas kesehatan, hidup yang sehat, ya. Fasilitas kesehatan tuh harus diberiin ke masyarakat. Iya. Itu. Hebat juga ya, kelas 3 SMK. Kelas 3 SMK. SMK. Udah ikutan demo. Udah ikut, tapi masih ikut-ikutan. Udah ke hal yang lebih orang lain sifatnya, sosial. Iya, sosial. Kalau kemarin tuh masih diri sendiri sama teman gitu ya. Oke. Lanjut, pengalaman dari demo itu apa? Ternyata setelah aksi unjuk rasa tersebut tuh teman-teman organisasi ini punya pengaruh ketika dia mendampingi masyarakat ke rumah sakit, diberikan akses untuk ya sudah diurus lah akhirnya. Diadvokasi. Sehingga si masyarakat mendapat haknya. Kalau nggak diadvokasi selesai lah. Ya, kayak gitu aja. Begitu situasinya waktu itu. Oke. Banyak teman-teman SMK yang ikutan gitu? Nggak ada sih. Itu kan di rumah, maksudnya di desa sendiri. Oh, di desa. Jadi pas SMK tuh satu kelas orang Eretan saya sendiri. Yang lain banyaknya orang sini malah. Itu jauh ya, berarti jauh sekali gitu ya. Malah saya yang main ke sini, ke Tugdana. Jadi ada satu angkatan, satu kelas emang orang sini. Ketemu jodohnya juga orang di sini. Iya. Hasil jerih payah main ke Tugdana lah ya. Enggak juga sih, ketemu di kampus itu mah. Iya. Tapi orang sini? Orang sini. Sama-sama kuliah? Sama-sama kuliah, gombalnya pakai
majalah pertanian. Terus Kayak ini. Hah? ya mirip-mirip lah. Ya, kalau si Kasan kan bilang ini kan berkedok, percintaan berkedok pestisida. Iya. Kalau ini percintaan berkedok pertanian. Majalah pertanian. Majalah pertanian, oke. Ya lumayan terkenal lah majalahnya. Apa dulu nama majalahnya? Trubus. Oh. Oke. Di situ kan banyak tuh. Walaupun memang apa ya ada juga produk-produk pabrikan kan. Cuma nggak semua lah. Ada juga yang diangkat ke organik gitu. Terima kasih Trubus sudah menjodohkan mereka berdua. Aduh. Iya. Keren ya. Terus kuliah udah nggak ada keraguan memilih kuliah di mana berarti ya? Nggak ada. Malah pilihannya waktu itu tuh IPB pengennya. Oke. IPB, kalau nggak IPB Unpad. Pertanian. Cuma karena SMBTN apa namanya dulu tuh ya. Itu nggak lolos. Terus waktu udah mepet karena ikut kerja di tetangga. Kerja apa? Ngolah ikan. Oke. Jemurin ikan asin. Oke. Kepepet ya udah Cirebon aja lah, ada juga kok Fakultas Pertanian gitu kan. Ya Akhirnya kuliah di sana. Akhirnya di sana. Tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Masih ingat ya? Harusnya sih 4 tahun ya, 2014 harusnya lulus. Masuk 2010. Ternyata keamblasan. Sampai 2018. Masih bisa. Masih bisa. Nah, bablas itu karena apa, Mas? Bablas itu ya gara-gara skripsi sebenarnya. Skripsi. Sebelumnya judulnya mangrove. Intinya temanya mangrove, perbanyakan mangrove lah untuk mempercepat penghijauan kan. Kalau secara generatif agak lama kan mangrove. Oke. Nah waktu itu kepikiran kenapa nggak stek aja. Itu akan lebih cepat. Iya. Nggak boleh sama dosen pembimbing. Karena kamu kan pertanian bukan kehutanan katanya. Jadi kelompokkan kalau mangrove itu tanaman-tanaman kehutanan, bukan pertanian. Padahal masuk juga sih sebenarnya. Cuma ya dari situlah. Dari situ pusing mikirin judul sambil ngopi, diskusi sama teman-teman. Ya ngops dulu inilah. Gara-gara ngopi dulu. Ngopi lagi. Terus sekali-kali ngopi di kedai kopi lah, lumayan terkenal. Harga 1 cangkir kok 25.000. Pernah kunjungan lapang sama inilah kegiatan kuliah, kunjungan ke kebun kopi 1 kilo kopi itu cuma 12.000. Secangkir itu seberapa kilo tuh? Secangkir ya paling 15 sampai 20 gram. Dihargain 2 kali lipat dari petani. Si petani yang 1 kilo. Nah itu apa yang ada di pikiran Mas Pongo? Dari situ tuh mulai kepikiran kok petani yang ngurus bertahun-tahun harga kopinya segitu-gitu aja. Pengusaha lah kasarnya dia ngolah gimana jadi nilai lebih lah. Pedagangnya produk turunan kok jauh lebih untung. Nah terus dari situ main lagi ke kebun, main lagi ketemu sama petaninya. Ngobrol dan ternyata permintaan pasar untuk kopi ceri, petik ceri waktu 2014-an belum terlalu rame lah ya. Kita petik arahin itu tuh petik merah. Iya. Merah itu belum terlalu rame. Nah kita arahin petani ya sambil ngobrol, sambil penelitian skripsi. Kejebak tuh di situ. Kenapa kuliah lama tuh? Ikut ngurusin kebun, ikut panen, ikut jemur, ikut giling, ikut nyangrai, sampai masarin ke setiap kegiatan festival kopi. Tujuannya apa? Satu, ningkatin harga sama kualitas produk. Ciremai kan belum terlalu dikenal waktu itu. Nah, alhamdulillah akhirnya hari ini ya yang metik buahnya banyak petani Kuningan yang merasakan harga kopi yang berapa baik. Sekarang? Sekarang itu di harga 65.000.
per kilo Robusta. Secangkirnya di kafe berapa? Secangkir masih sama. Oke, jadi bayangin ya kawan Ngobsdul, perjuangannya Mas Ponga menaikkan harga dari petani yang 12.000 sekarang menjadi 65.000 per kilonya. Jadi artinya bisnis ini cukup fair berarti. Nggak seperti sebelumnya di kafe 25.000, di petani 12.000. Iya. Jadi mungkin kalau Pak Presiden kita bilang kemarin itu kelompok-kelompok atau kaum serakah nomik di Serakah sini bisa berkurang gitu aja. Iya. Bisnis mereka tetap jalan, tapi ngambil untungnya kira-kira gitu. Bagi-bagilah dengan petaninya. Dan itu pun setelah terbentuk satu wadah kumpulan petaninya. Tetap harus ada asosiasi sih. Artinya memang benar ya. Kalau lidi sebatang itu gampang patah. Gampang patah. Jadi harus berbanyak-banyak diikat menjadi kuat. Kuat. Punya posisi tawar petani. Ya. Ya itu, membangun posisi tawar gitu ya. Iya. Jadi memang petani sendiri juga memang harus kompak untuk merubah nasibnya. Betul. Nggak ada cara lain. Nggak bisa selfish, nggak bisa sendiri-sendiri aja. Yang kalau sendiri-sendiri aja memang itu yang diharapkan. Iya. Kelompok-kelompok tertentu supaya petani dan pertanian itu bisa dikuasai cuma oleh segelintir orang. Benar gitu ya? Benar banget. Benar banget. Film Seribu Bayang Purnama ini banyak benernya nggak sih? Bener. Setelah ada serangan tikus lah di scene itu kan, walaupun itu disengaja atau enggak. Pasangan kalau di kan. Kalau ini kan pasangan di film. Mereka kan berkumpul tuh, ngerumusin gimana menangani si tikus. Dan tokoh atau Putro ini dia ngenalin satu produk buatan sendiri yang pestisida alami untuk menangkal tikus. Terus setelah Putro pergi, warga ini kan geruduk juga kan. Tetap menggeruduk dengan bareng-bareng banyakan menuntut untuk diganti rugi setelah tahu kalau itu pasangan tikusnya itu. Dan diakuin, maksudnya diterima tuntutannya karena banyakan. Kalau sendirian nggak mungkin bisa. Itu nggak sengaja kali, apa memang sengaja kali. Cerita itu hadir di film ini. Ya, tapi memang film ini mencoba menggali sepresisi mungkin realitas di masyarakat. Iya. Dari analogi tadi itu ya, yang ada di film tadi itu ya, kalau rame-rame posisi tawarnya meningkat. Kuat. Nah, terus bagaimana jadinya? Ya, kalau kita sambungin sama kehidupan teman-teman petani di sini di SPI, kenapa kita berserikat terus dan berkumpul? Karena kita masalahnya sama. Masalahnya sama dan itu harus kita jalanin ibaratnya perjuangin bersama-sama juga. Salah satunya ya tentang hak atas tanah. Nah, di Indramayu itu jumlah petani yang terdata sama BPS itu hampir 195.000 rumah tangga petani, dan 67%-nya itu petani sewa, penggarap. Nah, makanya kita ngedorong reforma agraria, ini juga bagian dari langkah strategis untuk mencapai kedaulatan pangan sebenarnya. Karena tadi kalau petani sewa, untuk kita arahin mereka ke pertanian yang alami atau pertanian sehat, mereka nggak nyampe ke sana. Pikiran dia gimana caranya hasil bagus, terus instan, ya dengan penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia. Karena ada beban sewa juga. Karena ada beban sewa tanah. Jadi beban petani penggarap itu tambah satu lagi adalah soal sewa. Sewa tanah, sewa lahan. Kalaupun mereka pengen ke organik, pikir-pikir lagi, karena kalau misalkan tanahnya lagi udah bagus nih,
si pemilik tanah punya posisi tawar ke si petani pesewa nih yang nyewa. Bahasanya ada yang mau nggarap dengan biaya lebih. Jadi di bidding gitu. Iya. Dilelang kayak dilelang. Iya. Karena ini tanahnya masih bagus. Mm-mm. Aduh, jadi semuanya soal cuan. Soal cuan. Oke. Dan sebenarnya kan di negara kita punya aturan maksimal pemilikan lahan kan. Oh, ada. Ada di Undang-Undang Pokok Agraria itu dijelasin maksimal untuk lahan pertanian itu 25 hektar Per individu. per keluarga. Per keluarga. Iya. Nah, ini yang seharusnya kan diatur sama Di pemerintah. satu tempat gitu ya, satu wilayah. Iya. Misalkan saya orang Kecamatan Kandanghaur, terus punya tanah di kecamatan lain, selama sekian tahun itu nggak digarap sama kita, negara tuh punya kuasa untuk meredis ke petani yang garap. Redis itu apa kira-kira? Redis tuh reform, menyerahkan tanah ke orang ke lain. yang garapnya. Yang garap. Iya. Itu berhak gitu ya. Itu berhak. Dan itu nggak dijalanin juga sebenarnya sampai hari ini. Padahal Kalau aturannya itu dijalankan adil kayaknya, semua petani punya lahan. Oke, gitu. Tapi ini bukan lahan yang warisan keluarga, bukan ya maksudnya? Sekalipun itu warisan keluarga, kalau misalkan domisilinya kita udah ganti kecamatan atau apalagi ganti kabupaten, pindah kabupaten, itu harus diserahkan ke petani yang garapnya. Cuma kan hari ini jadi normal, orang jauh dia beli tanah di Indramayu, yang garap orang Indramayu, nyewa, itu umum. Iya. Dan itu luasnya nggak kira-kira. kira-kira. Jadi itu yang sedang diperjuangkan sekarang. Iya. Kalau soal on farm pertaniannya sendiri, metodenya sendiri bagaimana? Untuk metode, kalau petani di Indramayu, misalkan yang punya tanahnya baik atau punya ikatan emosional yang baik, biasanya ya digarap tetap organik. Cuma resikonya itu kan setiap kali makin subur orang ada aja serakahnya muncul gitu kan. Waduh, udah bagus nih, 1 hektar bisa 8 ton nih organik. Seperti dialog Rati ke Putro ya. Iya. Orang mudah berubah. Iya. Karena uang. Okay. Makanya kalau ada kepastian hukum atas hak atas tanah, kayaknya aman itu. Jadi persoalan petani itu kalau garis besarnya ya, pertama persoalan lahan tanah, soal agraria, terus kemudian persoalan on farm sendiri, cara bertani segala macam, terus kemudian soal off farm, pasar, pasca panen, panen dan pasca panen. Untuk pasca panen atau off farm, petani kita itu udah capek mikirin on farm, itu jangan dibikin capek sama nyari pasar. Walaupun bisa, petani itu bisa memasarkan sendiri, tapi keterbatasannya masih tetap ada. Sebaiknya ada pihak yang handle itu. Ada yang mitra yang ngurusin itu. Itu udah terjadi belum? Nah, kenapa akhirnya kita membentuk koperasi? Iya, koperasi ini jadi lembaga ekonomi kolektifnya petani untuk memasarkan hasil panen. Seperti ini. Produk ini. Beras agroekologi. Agroekologi. Ini ya. Mas Pongin petani juga apa? Petani, Pak. Lahannya di dalam sana. Oke, padi ya? Iya, padi. Nggak luas sih, 1 hektar kurang. 7.000 meter persegi. Sewa apa sendiri? Itu lahan kolektif, kita namain lahan kolektif. Karena masih diupayakan untuk legalitasnya atau skema redistribusinya lagi diupayakan. Jadi misalkan kalau saya lagi kesempatan menggarap ya saya garap. Nah, sekarang lagi anggota yang lain. Digilir ya? Digilir. Ini alami? Alami saya. Malah sempet make pola teman-teman India yang non budget. Jadi kita tanam, setelah tanam ya udah ditinggalin.
Irigasi gimana? Irigasi Pengairannya gitu ya? karena pas musim hujan, jadi nggak terlalu kepikiran buat air, Aman aja? masih aman. Kalau musim kering? Musim kering, musim gadu tuh biasanya teman-teman nanem non padi, nggak pangan, maksudnya lebih ke horti atau buah ini semangka, Oke. gagak istilahnya. Jadi kalau nggak ada sini. irigasi di sini? Nggak ada. Padahal di sebelah itu apa namanya? Itu sungai irigasi. Primer? Irigasi besar. Sekunder? Iya, primer. Primer? Sebelahnya nggak ada irigasi? Nggak ada. Kenapa bisa gitu? Karena alasan dari pemerintah, karena ini kan bukan lahan baku sawah. Jadi yang harus terairi irigasi itu yang terdata sebagai lahan baku sawah, Pak. Jadi ini kemana? Buat siapa Ini ini? ke sawah desa, Yang mana? ke seberang sana, Kanan. kanan. Nah, nanti kita ambil gambarnya di drone, kita akan lihat. Ini sesuatu yang lucu juga, tapi faktanya begitu ya? Faktanya gitu. Karena ini ada soal aturan. Ada soal aturan. Oke. Nah, Jadi, yang balik, yang udah berhasil tuh teman-teman yang di wilayah Sukaselamat, Kroya. Kroya. Karena dia BBWS-nya bukan, kalau ini kan Cimanuk Cisanggarung. Kalau Kroya itu dia masuknya Citarum. Udah ngedesak teman-teman dari BBWS Citarum untuk bikin saluran irigasi. Bisa diupayakan sebetulnya. Gitu ya. Oke, terus ada juga pemerintah kan ada kebijakan subsidi pupuk. Iya. Nah, itu menurut Mas Ponga gimana? Subsidi pupuk tuh sama aja jebakan Batman sebetulnya, Pak. Jebakan Batman apa ya? Lingkaran setan juga sih. Gimana ngejelasinnya ya? Gimana tuh? Jadi pemerintah memproduksi, punya satu badan usaha, ya kan, milik negara untuk memproduksi pupuk kimia. Yang pupuk Indonesia, PT Pupuk Indonesia itu. Terus? Dari uang negara kan. Okay. Negara untuk memproduksi pupuk kimia itu disubsidi ke petani. Nah, sedangkan petani sendiri itu nggak bisa menentukan pilihan mau menggunakan pupuk apa. Makanya kita lebih ngedorongnya subsidi ke petani itu ya udah subsidi tunai aja. Subsidi tunai. Ya, jadi harapannya petani bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka butuhkan, misalkan kita sempat ngedorong unit produksi pupuk organik atau disingkatnya UPO. Itu sebenarnya ada dan jadi program dari Kementerian Pertanian. Tapi lagi-lagi ini nggak semua petani ini dapat itu. Dapat produknya? Bukan produknya, tapi program UPO itu. Jadi kalau itu memang untuk kelompok, ya nggak apa-apa. Nanti kan ada sapi kan bantuannya. Kotoran sapinya atau kotoran ternak itu dapat juga nanti dari pemerintah itu alat untuk ngolah pupuk organiknya. Nah, bantuan tunainya itu untuk beli pupuk organik kan bisa akhirnya. Ya, artinya si petani bisa memilih lah. Memilih dan akhirnya ada inklusif, di ekonomi inklusif. Perputaran keuangannya ya di kelompok atau di desa itu sendiri. Tapi itu aman nggak tuh? Amanah nggak tuh? Artinya. Amanah atau tidak kan itu kembali ke penerima kan, ataupun tinggal gimana ceritanya pemerintah ini bikin pengawasan atau penguatan kelembagaan ekonominya. Ketimbang disubsidi ke pupuknya. Pupuk. Karena kan selalu bayangannya tuh kalau petani dapat subsidi tunai uangnya dibeli yang lain. Jangankan buat beli yang lain, Pak. Petani itu sampai utang untuk beli pupuk. Nih loh, Ngabdul ini loh, masih saja utang sama Tengkulak. Sekarang utangnya numpuk. Ya gimana lagi Ki Haji, saya itu butuh duit. Nek orang utang ya orang nanem. Lah ya sudah lumrah toh Ki Haji. Kalau petani itu pada minjem ke Tengkulak. Cangkemmu iki sing lumrah. Nek ngutang dianggap lumrah, terus nasib petani piye, San? Kalau nggak ngutang ya nggak bisa nanam. Ki Haji gitu ya.
Itu. Nah, kenapa kita ngedorong subsidi tunai ya? Biar petani ini bisa menentukan sendiri pembelian pupuknya ataupun pestisidanya itu menggunakan apa. Kalau didorong UPO, petani diajarin manfaat atau kegunaan dari pupuk organik atau pestisida organik, ya kemungkinan mereka juga beli sendiri di produk yang dihasilkan oleh komunitasnya sendiri. Itu kan. Dihasilkan oleh komunitasnya sendiri. Jadi berputar lagi uang di situ. Uangnya di situ. Ya. Itu cukup ideal sebenarnya pemikiran untuk situasi kondisi sekarang. Sangat ideal karena petani walaupun tadi misalkan kita bikin pupuk organik sebenarnya atau pertanian alami, metode Nusantara lah. Ini kan dibikin semudah mungkin, segampang mungkin, sesederhana mungkin. Tapi kadang petani kesempatan ataupun waktu untuk bikinnya ini. Karena tadi di sisi lain mereka ini disibukkan untuk mencari penghasilan di luar sektor pertanian, Pak. Walaupun petani kita punya lahan, bukan punya lahan tapi nggarap lahan, dia juga jadi buruh tani di petani lain. Nah, makanya untuk ini ya, tambahan penghasilan ya. Iya. Makanya kenapa ya sudah kalaupun mereka mau organik ya diproduksi oleh kelompok. Itu solusi juga ya. Solusinya. Oke, Mas Pongah. Kira-kira apa yang bisa ditawarkan ke pemerintah untuk membuat petaninya sejahtera, hasilnya juga swasembada pangan dan ketahanan pangan tetap terjaga gitu loh. Kalau di SPI di kita itu bukan ketahanan pangan lagi, tapi sudah ke arah kedaulatan pangan. Nah, yang kita hari ini duduki ini kita sebut kawasan daulat pangan. Gimana caranya petani itu lahannya disediakan, proses produksinya secara agroekologi atau pertanian alami, dan secara pemasaran hasil produksi itu dikelola oleh koperasi. Nah, untuk mendorong kebijakan pemerintah, ya koperasi-koperasi petani ini yang harusnya dikuatkan untuk gimana caranya mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan juga penguatan kelembagaan tentang bagaimana manajemen koperasi, keuangan, pencatatan, administratif lah, itu juga diberikan kemampuan ke petani itu sendiri. Itu. Ya, jadi kuncinya tetap reforma agraria untuk mencapai kedaulatan pangan. Kalau Koperasi Desa Merah Putih ini kok dari konsepnya ya, kalau pelaksanaan kita belum tahu nih, tapi dari idenya bagaimana ngeliat? Dari ide untuk Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya bagus ya, bagus, tapi dalam prakteknya kalau itu dipaksakan dari atas ke bawah, seringkali hanya menjadi bancakan, hanya menjadi proyek bukan program. Karena dulu juga di eranya Orde Baru itu KUD hampir semua desa ada, dan setiap KUD itu selalu disubsidi. Ketika subsidinya selesai, ya KUD-nya mati juga. Oke. Jadi ada solusi nggak dengan konsep Koperasi Desa Merah Putih tapi nggak menjadi seperti KUD zaman Orde Baru gitu? Ada masukan mestinya. Nah, apa yang harus dicermati atau dilakukan pemerintah? Yang harus dilakukan sama pemerintah, apalagi pemerintah di tingkatan desa, ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berkoperasi. Kenapa kita harus berkoperasi, terus manfaat dari kita berkoperasi, dan transparansi dari si koperasinya itu sendiri, biar publik atau masyarakat sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih ini mengetahui keuangan itu dikelola untuk usaha apa, nilai lebihnya kemana. Karena pada prinsipnya kan kalaupun itu program pemerintah pusat, ini bisa didorong ke penyadaran bahwa permodalan itu nggak harus pinjam dari perbankan, tapi gimana caranya permodalan itu dari masyarakat atau sebagai anggota koperasinya itu sendiri.
dari iuran? Iuran, simpanan pokok, simpanan wajib. Itu yang harus diutamakan. Karena ketika modal itu berasal dari anggota, modal itu berasal dari petani atau masyarakat, nilai lebihnya juga pasti akan kembali ke anggota atau ke masyarakat. Pak Presiden bilang kalau KUD itu ketuanya duluan yang KUD itu ketua untung duluan. ke itu. Iya. Nah, itu yang harus dijaga. Itu Karena yang harus untung adalah anggotanya. Anggota, iya. Betul. Itu benar berarti ya. Iya. Itu yang harus diperhatikan. Harus diperhatikan, dan bukan berarti adanya koperasi Desa Merah Putih ini juga menghilangkan koperasi-koperasi yang sudah ada, yang udah berhasil dan memiliki anggota yang banyak. Ini Harusnya harus jadi mitra berkolaborasi. Betul. Oke, Mas Ponga, terakhir, ada nggak yang mau disampaikan ke penonton Ngobsdul, lihat ke kamera ini, entah karena dari film ini atau dari pengalaman Mas Ponga, apa yang semacam closing statement gitu? Oke. Tapi ngeliatnya ke sini ya. Pesannya ya, paling sebagai masyarakat ataupun kita sebagai pemuda harus peduli ke nasib petani, karena secara istilah yang memang dikembangkan, petani adalah penjaga tatanan negeri. Jadi kalau kita pengen bangsa kita maju, bangsa kita selamat, bangsa kita sejahtera, jadi sejahterakan petaninya. Petani sejahtera, negara berdaulat. Itu benar kayak gitu? Betul. Oke, kira-kira itu obrolan kita dengan Mas Ponga, juga terkait dengan upaya kita menyampaikan pesan-pesan Mas Ponga itu tadi, atau pesan-pesan harapan dari petani lain atau dari masyarakat lewat film 1000 Bayang Purnama, salah satunya yang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Kalau dari film ini ada yang bisa disampaikan ke sini? Oke, untuk teman-teman Ngobsdul dan Tani Nusantara, pesannya sangat banyak, jadi nggak bisa disampaikan satu-satu. Mungkin harus dan wajib teman-teman Tani Nusantara, Ngobsdul, untuk nonton film 1000 Bayang Purnama. Oke, terima kasih, Mas. Kawan Ngobsdul, cukup dulu obrolan kita, cukup panjang ternyata. Kita ketemu di Ngobsdul berikutnya, entah di mana, dengan siapa. Terima kasih.